warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Teteh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Teteh, pada pagi hari ini Ibu punya tebak-tebakan nih. Nanti dan Teteh boleh menjawabnya di kolom komentar ya. Coba dan Teteh tebak, sapi-sapi apa yang bisa menempel di dinding? Dan Teteh boleh menjawabnya di kolom komentar. Dan jangan lupa tuliskan nama dan Teteh di jawabannya. Oke, dan Teteh, Ibu tunggu jawabannya ya. Dan Teteh hebat. Dan Teteh, hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Tema 2 itu tentang bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Baiklah dan Teteh, sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan kita membaca basmalah terlebih dahulu, Allah memudahkan pembelajaran kita hari ini ya dan Teteh. Nah, pasti dan Teteh tidak sabar. Apa materi yang kita akan pelajari di hari ini? Materi yang kita akan pelajari di hari ini yaitu dan Teteh sekarang boleh membuka bukunya terlebih dahulu. Dan Teteh pasti pernah bermain di rumah teman. Dan Teteh pernah melakukan permainan apa saja ketika di rumah teman? Dan Teteh jangan lupa ya, ketika kita bermain itu memiliki aturan. Kenapa ada aturan? Karena aturan itu dibuat agar terjadinya kerukunan, dan apabila kita mematuhi aturan, kita tidak akan berselisih dengan teman. Dan jangan lupa saat akan berkunjung ke rumah teman, dan Teteh jangan lupa mengetuk pintu terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Ketika bermain, kita tidak boleh berebut mainan ataupun bertengkar gara-gara hal yang sepele. Dan Teteh harus tetap menjaga kerukunan. Itulah aturan ketika kita bermain. Dan Teteh boleh membuka buku halaman 32. Saat sore hari, Deli bermain ke rumah Mary. Di sana mereka bermain plastisin. Mereka akan membuat berbagai bentuk benda menggunakan plastisin. Dan Teteh, mari kita baca percakapan Mary dan Deli. Dan Teteh sudah tahu kan plastisin itu apa? Ketika plastisin itu ketika ditekan dapat berubah bentuknya. Mary, apa yang kamu buat, Del? Deli, aku ingin membuat bentuk makanan. Makanan apa? Kata Mary. Pizza dan buah-buahan. Bagaimana denganmu? Kata Deli. Mary, aku ingin membuat bentuk buku dan kotak pensil. Deli, wah, kita akan memerlukan banyak plastisin. Mary, tenang saja, aku punya banyak plastisin. Deli, wah, baiklah, apakah kamu punya plastisin warna hijau? Aku akan membuat bentuk daun dan buah jeruk. Mary, ini aku punya banyak. Wah, sebentar lagi bentuk buah-buahanmu jadi. Deli, iya, ayo kita lanjutkan.
kita buat lebih banyak lagi benda-benda dari plastisin. Wah, dan Teteh pasti seru ya. Boleh dan Teteh juga jika mempunyai plastisin, boleh mencobanya di rumah. Tidak hanya plastisin, boleh menggunakan tanah liat juga. Tapi jika ada plastisin, boleh dan Teteh menggunakannya. Selamat mencoba. Nah, dan Teteh boleh mengisi di halaman 32. Sekarang isilah bagian rumpang dengan kata yang disediakan dalam kolom. Misalnya, Deli titik-titik ke rumah Mary. Jawaban, manakah jawaban yang lebih pantas? Bermain, plastisin, buku, atau buah-buahan? Nah, dan Teteh boleh mengisinya ya. Sekarang dan Teteh buka bukunya di halaman 33. Ayo mencoba. Ketika membuat mainan berbahan plastisin, Deli membuat aneka bentuk buah-buahan. Mary membuat aneka bentuk alat tulis. Bentuk mainan yang dihasilkan ada bermacam-macam. Hasilnya pasti bermacam-macam ya. Plastisin ditekan dapat berubah bentuknya ya, dengan cara ditekan-tekan ya dan Teteh, disesuaikan dengan keinginan kita. Seperti membuat buah jeruk, membuat daun, membuat pizza, ataupun bentuk alat tulis lainnya. Dan Teteh, inilah salah satu contoh membuat buah-buahan dari plastisin. Dan Teteh boleh mencoba melihatnya ya dari video ini. Barangkali dan Teteh mau membuatnya. Cara membuatnya dengan menekan plastisin sesuai dengan bentuk yang mau kita buat. Semisal anggur, jeruk, dan buah ceri. Plastisin termasuk karya untuk 3 dimensi. Deli bersahabat dengan Mary. Rumah mereka juga tidak berjauhan. Mereka sering bermain atau melakukan kegiatan bersama. Suatu hari, Deli pergi ke rumah Mary. Mereka ingin latihan menari bersama. Ketika menari, mereka melakukan banyak gerakan. Ada gerakan kepala dan tangan. Dan Teteh boleh membuka buku di halaman 34. Dan Teteh boleh mengikuti memperagakan gerakan kepala dan tangan dengan hitungan. Gerakan pertama yaitu gerakan kepala. Tangan di atas pinggang. Lalu kepala menengok ke kanan dan ke kiri sesuai hitungan. Yang kedua, gerakan tangan. Dan Teteh boleh mengikuti seperti yang ada di contoh. Angkat tangan dan Teteh ke arah samping dengan hitungan 1, 2, 3, 4, lalu diganti lagi posisi tangan dengan yang berbeda dengan hitungan 1, 2, 3, 4, lalu tangannya ke depan. Setelah dan Teteh mencoba semua gerakan, boleh diulangi dari awal dengan hitungan.
Teteh boleh membuka bukunya halaman 35. Deli melihat ada 5 pot bunga di halaman rumah Mary. Di setiap pot bunga ada 4 bunga. Berapa jumlah seluruh bunga dalam pot itu? Aa dan Teteh, kita bisa melakukan penjumlahannya secara berulang. Kita lihat di gambar pertama ada pot bunga yang berjumlah 4. Di pot yang kedua pun sama ya, jumlahnya 4. Ketiga pun sama 4. Pot bunga keempat ada 4. Pot bunga kelima ada 5. Jadi jumlah bunga seluruhnya yaitu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 5 kali. 5 dikali 4 hasilnya 20. Jadi Aa dan Teteh, perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang. Bagaimana Aa dan Teteh? Sampai sini paham? Kalau belum paham boleh bertanya lagi. Sekarang perhatikan cerita berikut ini. Ibu Lani menyiapkan makanan untuk Nina dan Lani. Ibu menyiapkan 3 piring kue. 1 piring berisi 5 kue. Nah, kita bisa menjumlahkannya seperti ini ya dan Teteh. Setiap piring berisi 5 kue. Piring kedua pun sama 5 kue. Piring ketiga 5 kue. 5 ditambah 5 sama dengan hasilnya 10. Ditambah lagi 5 kue. Jadi hasilnya 15 karena 10 ditambah 5 itu 15. Jadi Aa dan Teteh 3 dikali 5 hasilnya 15. Seperti itu. Aa dan Teteh boleh mengisi latihan di halaman 36. Dengan banyak berlatih, insya Allah Aa dan Teteh akan semakin hebat. Aa dan Teteh boleh membuka buku halaman 37. Nina telah berlatih lompat tali. Ketika melompat tali, Nina menggerakkan badannya. Nina juga menekuk kaki dan tangannya. Selain gerakan menekuk, ada juga gerakan meliuk. Misalnya ketika bermain simpai atau hula hoop. Ada beberapa contoh gerakan meliuk tubuh. Peganglah hula hoop milikmu, lalu ikutilah gambar ya, ikutilah sesuai gambar. Yang pertama meliuk ke kanan, dan di gambar yang kedua meliuk ke kiri, dan di gambar ketiga meliuk ke depan. Aa dan Teteh sudah pernah mencobanya? Boleh Aa dan Teteh mencobanya ya. Bagaimana perasaanmu telah melakukan kegiatan itu? Meliuk dapat membuat tubuhmu menjadi lebih lentur. Jadi Aa dan Teteh ketika bermain hula hoop melatih kelenturan tubuh Aa dan Teteh ya. Caranya seperti ini ya. Peganglah kembali hula hoop milikmu. Lalu masukkan hula hoop ke tubuhmu. Lalu liukan tubuhmu dengan hula hoop, jangan sampai terjatuh. Dan Teteh boleh mencobanya. Sekarang kita akan mengamati gambar yang ada di halaman 38. Di sekitar kita terdapat banyak benda ya dan Teteh. Misalnya ada benda padat, cair, dan benda gas. Sekarang kita akan membahas tentang benda padat. Apa itu benda padat? Benda padat itu memiliki bentuk dan ukuran yang tetap.
tetap. Meskipun tempatnya dipindahkan, benda tersebut akan memiliki ukuran yang tetap, tidak berkurang. Itulah ciri-ciri benda padat. Contoh dari benda padat yaitu buku, pensil, dan tempat pensil. Buku ataupun pensil jika dipindahkan maka bentuk dan ukurannya tetap tidak berubah. Yang kedua, benda cair. Benda cair sebaliknya dari benda padat. Benda cair ketika dipindahkan maka ukuran dan bentuknya pun akan berubah. Benda cair contohnya air, minyak, kecap, dan susu. Air ketika dipindahkan ke dalam gelas maka bentuknya akan menyerupai gelas. Begitupun ke dalam mangkuk maka ukuran dan bentuknya akan menyerupai mangkuk. Ketiga adalah benda gas. Mari kita perhatikan AA dan Teteh. Balon bentuknya bulat. Di dalamnya terlihat seperti kosong, namun di dalamnya terdapat udara. Udara termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan diraba, namun dapat mengisi ruang. Jika udara dimasukkan ke dalam balon yang berbentuk bintang, maka ukuran dan bentuknya pun volumenya pun mengikut, bentuknya pun menyerupai bintang. Di halaman 39 AA dan Teteh boleh mengelompokkan benda-benda yang tadi ya. Boleh dituliskan dalam tabel. Misal piring wujud benda padat atau tidak padat. AA dan Teteh boleh mencontrengnya ya. Lalu tulis masing-masing ciri benda di atas. Tuliskan juga di mana biasanya kamu menjumpai benda-benda itu. Ayo berdiskusi. Deli sangat senang hari ini. Deli bermain ke rumah Mary. Sebelum bermain, Deli pamit kepada ibunya. AA dan Teteh jangan lupa ya, ketika AA dan Teteh akan pergi bermain, pamit kepada ayah atau bunda terlebih dahulu. Ibu berpesan kepada Deli agar tidak pulang terlalu sore, dan AA dan Teteh harus tahu waktu ya. Harus tidak lupa waktu ya. Ketika waktunya pulang, AA dan Teteh harus segera pulang. Pesan Ibu Deli adalah aturan tersebut. Nah, pesan Ibu Deli itu termasuk aturan ya. Deli mematuhi aturan tersebut. Wah, Deli anak yang hebat, selalu mematuhi aturan. Ibu percaya dan Teteh juga anak yang hebat, selalu mematuhi aturan ayah dan bunda ataupun orang tua yang ada di rumah. Setelah sampai di rumah Mary, mereka bermain bersama. Ketika bermain ke rumah teman ada aturannya. Nah, tadi kan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan sedikit menjelaskannya ya dan Teteh. Nah, sekarang kita perhatikan di gambar yang pertama, saat bermain harus rukun. Jadi kita itu harus rukun ya. Tidak berebut mainan, saling meminjam mainan. Jadi AA dan Teteh tidak boleh pelit ya ketika bermain bersama teman. Boleh kita meminjam punya teman, dan teman pun boleh meminjam mainan yang kita miliki. Setelah bermain jangan lupa dirapikan terlebih dahulu. Nah, AA dan Teteh, apakah AA dan Teteh pernah bermain ke rumah teman? Tentunya ya, AA dan Teteh pernah bermain. Nah, permainan apa kira-kira yang sering AA dan Teteh lakukan? Boleh dituliskannya ya. Nah, sekarang lalu checklist sikap-sikap yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dengan tanda checklist atau centang ya.
membuat kegaduhan ketika bermain boleh dilakukan atau tidak boleh? Dan Teteh boleh menceklisnya ya. Jangan lupa di halaman 40 untuk mengisinya. Dan dan Teteh jangan lupa juga mengisi latihan di halaman 41. Dengan banyak berlatih, dan Teteh akan semakin hebat. Terima kasih dan Teteh telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada materi yang dan Teteh belum dipahami, boleh bertanya kepada ibu ataupun kepada bunda. Jangan sungkan-sungkan ya dan Teteh. Sampai berjumpa kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.